Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan NJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas terkait pemilu 2024. Kalau kita lihat teman-teman, pemilu sebenarnya masih lama, cuman gerakan di bawah sudah mulai terasa teman. Apalagi muncul sosok calon presiden yang ini membuat warga masyarakat antusias untuk mengusung calon presidennya. Misalkan saja ada Pak Anies Baswedan, ini yang mempunyai pengikut atau massa yang cukup besar. Ini juga menjadi perhatian publik teman-teman. Apalagi Pak Anies sudah mengantongi yaitu tiket untuk maju di 2024, yaitu berupa presidential threshold 20%. Ada juga Ganjar Pranowo yang sampai hari ini masih menjadi gubernur Jawa Tengah, dan para pendukungnya menginginkan supaya Ganjar Pranowo untuk maju di 2024. Kalau kita lihat, Ganjar adalah kader PDIP. Sementara PDIP sendiri belum mengeluarkan statementnya siapa yang akan diusung menjadi calon presiden 2024. Karena di PDIP ada Puan, ada Ganjar. Jadi dua-duanya cukup kuat untuk diusung menjadi calon presiden. Kemudian sisi lain ada namanya Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, dan beliau juga Menhan. Saat ini beliau juga diusung menjadi calon presiden di 2024. Kemarin sudah menjalin komunikasi dengan PKB, akan berkoalisi dengan PKB, tetapi dalam perkembangannya tidak ada suara yang menuju ke sana. Bahkan ada isu yang mengatakan Prabowo akan berduet dengan Ganjar Pranowo. Padahal di situ ada koalisi yaitu PKB. Nah, inilah yang belum mengerucut siapa partai pendukung Prabowo Subianto. Tetapi kalau kita lihat Pak Anies ini sudah mapan teman-teman, sudah jelas pengusung partainya adalah Nasdem, Demokrat, dan PKS. Nah, terkait pemilu di 2024 ini ada hal yang menjadi sorotan publik mengenai anggota dari PDIP membagi-bagi uang. Ini kalau kita lihat beritanya dibagikan setelah sholat tarawih. Berarti ini kegiatan di masjid. Padahal sebelumnya Pak Anies ini disebut sebagai kelompok intoleran, kelompok yang dianggap memakai politik identitas yang berbasis biasanya teman menggerakkan massa dari masjid. Itu yang diidentikan oleh mereka. Nah, sekarang muncul teman kader PDIP membagi-bagi amplop uang dengan logo gambar PDIP yaitu di dalam rumah ibadah. Apakah ini tidak termasuk dari politik identitas? Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya dulu. Kita ambil dari wartaekonomi.co.id. Manuver bagi-bagi amplop disorot. Rakyat tunggu sanksi untuk kubu Megawati. Jangan cuma berani sama Anies Baswedan. PDI Perjuangan atau PDIP mendapatkan sorotan tajam karena ketahuan membagi-bagikan amplop berisi uang di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Hal itu mematik kemarahan masyarakat. Terlebih hal itu dilakukan dalam lingkungan rumah ibadah bahkan selepas sholat tarawih. Akun @partai sosmed menunjukkan bagaimana partai wong cilik tersebut membagikan amplop berwarna merah dengan logo PDI Perjuangan. Adapun jumlah uang yang diperoleh para jamaah adalah Rp300.000. Hal tersebut terlihat sudah direncanakan karena terlihatnya panitia telah menyediakan pihak keamanan seperti polisi, TNI, dan Satpol PP. Tak tanggung-tanggung, PDIP juga membawa mobil kesehatan dan damkar untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. Hal tersebut sontak mendapatkan kritikan tajam. Banyak diantaranya yang menantikan sanksi yang akan diturunkan kepada PDI Perjuangan. @Bawaslu RI tugasnya hanya mengawasi dan memonitor apa yang dilakukan Anies Baswedan, tulis netizen Twitter. Dari awal sudah kelihatan tidak independen, wakakak koplak, ujar netizen yang lain. Partai yang lain sudah ada yang begini juga enggak, kata netizen selanjutnya. Politik uang ketua banggar dari PDIP yang mukanya sombong kali nih, ucap netizen. Lumayan juga ini kalau tiap malam dibagikan beginian. 30 malam kali 300.000 bisa buat lebaran, ungkap netizen di Twitter. Bikin rajin terawih nih. Sherlock, money politik, curi start kampanye. Kampanye di rumah ibadah, berapa pasal pelanggaran yang dilakukan di Sumeneb? Kalau @Bawaslu RI nggak ada tindakan, masuk angin berarti. Papar netizen di Twitter.
Info lokasi min, siap full traweh, sebut netizen yang lain. Transaksi suap penyuap di rumah Allah, pungkas netizen di Twitter. Itu teman-teman terkait kader PDIP yang bagi-bagi amplop merah, ada logonya PDIP teman-teman ya, isinya Rp300.000, jelas teman-teman ya. Sehingga kita menunggu peran dari Bawaslu RI, apakah ditindak atau tidak. Kegiatan seperti ini katanya kalau ini sedekah, kalau ini misalkan syukuran, tetapi kenapa harus dilakukan di dalam masjid, kemudian ada amplopnya. Berarti ini kan ada maksud tertentu membagikan uang di dalam masjid, dan itu ada logo dari PDIP. Dan saya pikir ini ada maksudnya. Bisa jadi ini adalah kampanye terselubung juga, karena sudah jelas ada uangnya di situ. Bagaimana Bawaslu RI menanggapi hal ini? Jangan sampai hanya kepada Pak Anies Baswedan dia tegas teman-teman, memberikan peringatan, memberikan sanksi misalnya, tapi tidak tegas kepada yang lain. Ini konyol namanya teman-teman. Jadi kalau Bawaslu RI independen, maka hal ini harus ditindak tegas teman-teman, karena ini bentuk pelanggaran. Apalagi ada uangnya, ada logonya jelas, logonya dari PDIP. Jadi itulah teman-teman yang terjadi kalau kita melihat fenomena di lapangan terkait ucapan-ucapan yang selama ini didengungkan oleh mereka untuk menyerang kelompok tertentu dengan narasi politik identitas. Politik identitas itu identik dengan gerakan memobilisasi massa di dalam rumah ibadah. Itu biasanya disebut dengan politik identitas. Seperti kemarin ada pada waktu Ahok dulu, teman, ada surah Al-Maidah, itu katanya disebut dengan politik identitas. Padahal Ahok jelas mengatakan sesuatu yang salah, sehingga harus diberikan sanksi, tetapi pihak keamanan, pihak aparat, pihak yang berwajib tidak segera menindaklanjuti, sehingga gerakan 212 meluas di mana-mana. Ini kan bentuk ekspresi bahwa ada hal yang harus ditegakkan dalam hal ini. Kalau pihak sebelah mengatakan hal yang tidak benar itu ditindak, kenapa? Mereka yang mungkin teman, kelompoknya mereka sendiri tidak tindak. Nah, inilah yang perlu tindakan tegas dari pihak aparat. Apalagi jelas seperti di Sumeneb ini teman, ada kelompok tertentu yang membagikan uang isinya 300.000, logonya PDIP. Mestinya Bawaslu RI segera menindak hal ini agar tidak ditiru oleh yang lain. Nah, kita tinggal menunggu teman, apakah Bawaslu RI akan menindak atau tidak. Atau yang ditindak ketika misalkan terjadi money politik di pihak Anies akan ditindak, sementara money politik di pihak lain tidak ditindak. Nah, ini kita menunggu ketegasan dari Bawaslu, sehingga publik ini melihat bahwa Bawaslu memang bekerja teman. Bekerja tidak di bawah kelompok tertentu, tetapi bekerja sebagai lembaga yang independen menindak tegas siapa yang melakukan pelanggaran di lapangan. Nah, itu sahabat NJ Channel terkait fenomena yang terjadi menjelang pemilu 2024 atau Pilpres 2024 dalam rangka menarik dukungan, menarik massa dengan berbagai cara, termasuk juga dengan memberikan uang yang dikemas dalam sedekah jariah misalkan, dikemas dalam pemberian hadiah dan sebagainya. Tetapi intinya mereka berupaya menarik massa orang untuk mendukungnya atau memilih partainya. Jadi ini minta ketegasan dari Bawaslu, apakah ini bentuk pelanggaran atau tidak, itu harus dijelaskan ke publik. Jangan sampai hanya Pak Anies yang ditindak dengan narasi-narasi yang tidak benar seperti bermain politik identitas atau berpolitik-politik identitas. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.